Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas kimia Pak Yoga. Kali ini kita akan membahas materi hidrokarbon. Jadi kalian sudah berada di kelas 11 ya. Materi yang akan kita pelajari di bab yang pertama ini adalah judulnya hidrokarbon. Kalian bisa catat dulu. Jadi bab yang pertama kita akan belajar hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini adalah senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Maka komposisinya kalau dia terdiri dari karbon dan hidrogen, komposisinya adalah CX-HY ya. Itu komposisinya. Jadi contohnya nanti kita ketemu C1H4 itu namanya metanol. Tapi nanti kan kita bahas. Nah, ngomongin karbon berarti kita akan membahas tentang karbon dulu nih. Hidrokarbon berarti ada karbon ya. Kita bahas tentang karbon dulu. Karbon itu punya nomor atom 6. Maka konfigurasi menurut Bohr ada ingat gak? Berapa? 2, 4. Maka dia punya elektron valensi 4. Nah, kalau gitu, kalau kita susun elektronnya, kira-kira gambarnya gini. 4 ini supaya oktet, dia kurang berapa elektron? Oktet berapa sih oktet? Oktet 8 ya. Maka kalau dia udah ada 4, supaya jadi 8, berarti kurang 4 elektron. Nah, otomatis kalau dia punya susunan seperti ini, maka dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi kalau dia punya 4, dia bisa nambah 4, maka dia punya kesempatan untuk membentuk 4 ikatan kovalen. Ini adalah kekhasan atom karbon yang pertama. Jadi ngomongin tentang hidrokarbon, kita bahas dulu hidrokarbonnya, dan kita bahas dulu sifat khas dari atom karbon. Nah, 4 elektron ini atau 4 ikatan kovalen ini sudah cukup banyak hitungannya ya, dibandingkan dengan misalnya kita punya oksigen nomor atom 8. Berarti dia punya konfigurasi elektron berapa? 2, 6. Kalau kita buat susunannya kira-kira gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia cuma bisa membentuk 2 ikatan kovalen. Nah, kalau N nomor atomnya 7, konfigurasinya jadinya berapa? 2, 5 ya. Maka berapa coba? Coba kalian jawab di komentar. Berapa ikatan kovalen yang terbentuk kalau dia nitrogen ya? Oke. Selain dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen, ternyata si C ini juga bisa membentuk ikatan dengan sesama atomnya sendiri gitu. Jadi kalau kita buat susunannya, jadi kan tadi 4 ya, 4 atom karbon. Jadi selain dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen, dia juga bisa membentuk ikatan dengan sesamanya sehingga menjadi suatu rantai karbon. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Saya kan tadi 4 ikatan ya. Nah, saya kan tadi gini ya. Nah, dia juga bisa berikatan dengan sesamanya. Jadi bisa panjang. Nah, seperti ini. Kan 4 ikatannya, kalau sini udah 2 berarti sisa 2. Ini sudah ada 2 berarti sisa 2. Ini sudah ada 2 sisa 2. Ini baru 1 berarti sisa 3. Nah, itu. Ini adalah rantai, bisa panjang sekali ini ya, rantai karbon. Gitu. Kemudian konfigurasi elektron C tadi berapa? 2, 6 ya.
24. Maka dia punya berapa kulit kalau kayak gini? Ini kulit yang pertama, ini kulit yang kedua. Berarti dia punya 2 kulit. Apa implikasinya kalau dia cuma punya 2 kulit? Maka dia punya jari-jari yang kecil. Jari-jari atomnya kecil. Terus akibatnya apa kalau jari-jari atomnya kecil? Akibatnya apa? Maka ikatan antara atom C dengan ikatan C yang lain misalnya, dia akan semakin dekat gitu ya. Atau kalau boleh ditulis, maka ikatannya akan sukar diputus. Nah, kalian bisa bayangin kalau kalian lagi ada teman dekat gitu kan. Kalau temannya posisinya dekat, pasti dia bakalan susah diputus gitu ya, kemana-mana berdua gitu. Tapi kalau dia jauh atau kalau ada yang pacaran jauh, maka kemungkinan dia bisa putus karena dia jauh, ikatannya nggak kuat gitu. Terus itu adalah implikasi dari kalau dia punya jari-jari atom yang kecil. Kemudian selain membentuk ikatan tunggal, ini kan ikatannya satu ya. C dengan C ini juga bisa membentuk, kalau diterusin kan ada sisanya 4 ya. Sisanya 3, sorry. C dengan C juga bisa membentuk ikatan rangkap dengan C satunya atau dengan C yang lain. Sehingga kalau dia punya 4 tangan, kalau sudah dipakai 2 berarti tinggal sisa 2. Sini juga sisa 2. Nah, bahkan dia bisa membuat ikatan rangkap 3 dengan C yang satunya atau dengan C yang lain. Sisanya di sini kalau sini udah 3 sisa 1. Di sini sisa 1. Nah, ini adalah kurang gede. Nah, ini adalah namanya ikatan jenuh. Sedangkan yang 2 ini adalah ikatan tak jenuh. Nah, jadi hidrokarbon berdasarkan ikatannya nanti dibagi 2 jenis ya. Yang pertama hidrokarbon ikatan jenuh. Dia rangkap. Enggak rangkap ya. Dia ikatan tunggal. Kemudian yang kedua ikatan hidrokarbon tak jenuh. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Ini 3 ya. Nah, 3. Ini buat penggolongan yang kedua. Itu kita akan bahas ini lebih jauh tentang ikatan jenuh dan tak jenuh, ada apa saja di dalamnya di video selanjutnya. Terima kasih.